Tanya. Jadi teman-teman semuanya, mungkin yang mahasiswa di STI Sirojul Falah Bogor, saya dulu pernah mengajar di riset metodologi. Saya juga memperkenalkan tentang bahasa yang mungkin ke English ya, yaitu paradigma. Ya agak dekat sih ketika saya menyebutkan sebagai contoh begini. Ketika paradigma itu dia tersirat dari pemikiran seorang peneliti, faktanya nanti dia akan muncul dari riset-riset penelitiannya. For example, misalnya saya bagi contoh ketika Charles Darwin dia memunculkan teori tentang evolusi, itu kenapa? Karena muncul dari paradigma ataupun muncul dari tasawur yang materialisme. Ya demikian juga kemarin Iya. misalnya riset tentang virus misalnya COVID-19, ya ketika tasawurnya itu Islam, mestinya riset penelitian tentang COVID, tentang apa misalnya tentang corona, tentang virus itu mestinya dia berlandaskan atau berasikan kali ya, berasaskan kepada tasawur Islam yang memang tadi lil maslahatil atau lil maslahatil insan. Nah, ini kenapa pentingnya itu tasawur atau paradigma atau cara pandang atau worldview atau mungkin ya kita lebih mudah mungkin kalau biasa itu ya akidah atau tauhid kita lah gitu ya. Nah, ini menurut saya menarik gitu ya karena jangan sampai memang kesannya itu sangat teoritis tapi faktanya sebenarnya ini justru yang menjadikan ketika tadi misalnya saya menyebutkan tadi sebenarnya kalau kita tarik ke siasah gitu ya itu ya banyak sekali bagaimana kemudian muncul ya udahlah kalau kita ngomongin tentang siasah ya udah politik itu ya udah politik aja, politik is politik, nggak ada politik kaitan dengan agama. Makanya kemudian terbaru ini di Indonesia itu partai politik yang berasaskan Islam itu berguguran bahkan kepercayaannya itu mengalami penurunan. Gitu ya. Nah, salah satunya kalau analisis sementara saya itu adalah ya karena tasawur ataupun worldview ya artinya ya akidah Islam, pemahaman masyarakat Muslim terhadap Islam itu terlalu parsial. Sehingga kemudian ngapain Hmm. ngomongin politik kok kaitan dengan agama. Tadi juga ketika ngomongin bisnis kok ngomongin masalah agama, manajemen kok ngomongin agama. Tadi kalau Prof. Syukur itu riset penelitian kok ngomongin agama, apa hubungannya? Gitu. Jadi itu ya tadi salah satu memang kolonialisme itu begitu kuat gitu ya sampai-sampai Iya. level doktoral, tapi doktornya memang doktor bidang education sih, bukan Islamic education. Ya ada satu profesor juga di Jakarta yang mengatakan tidak ada yang namanya ilmu pendidikan Islam. Ya, Hmm. yang ada adalah ilmu pendidikan saja. Itu profesor di satu university punya kerajaan di Indonesia itu yang mengatakan, ya tapi well, justru kalau menurut saya sebagai menstimulus kita untuk kita meriset kembali tentang penelitian ada loh, ini disiplin ilmu pendidikan agama Islam, ini loh Iya. penelitian tadi makosid gitu dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau kaitan dengan Madani sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu ada BUMN, mereka menggunakan istilah berakhlak. Nah, dia berakhlak Hmm. ya. Ini juga Hmm. ada tatamu kita nih ada Pak Ali Kusuma Dinata, beliau dari Universitas Juanda Bogor. Ini kayaknya Pak Prof. Sukri dulu pernah ke Bogor waktu Juanda ya. Di Juanda itu ada universitas namanya itu Universitas Juanda Bogor itu namanya itu kampus bertauhid, kampus Oh, kampus bertasawuf, bertauhid. Hah, kampus bertauhid. bertauhid ya. Oh, di Ya, Pak, ini nama Pak apa tadi? Juanda. Ali Kusuma Dinata. Oh, daripada Mhm. kampus tauhid ya. Iya, kampus bertauhid betul. Ya Oh, ada kampus kita ada kampus bertauhid. tauhid, kampus bersyariah. Jadi tadi istilahnya itu tadi istilah tasawuf mestinya memang menurut saya perlu kita dengungkan lagi. Tadi kalau Nur Khalis Majid itu kan tahun 99, saya baru lulus SMA itu. 99 itu Ah, kan artinya sekarang itu bahkan sudah mungkin hilang ya. Kalau tadi Pak Fahmi Zarkasi yang Gontor itu mungkin sempat maju, sempat berkembang ya, sempat rame gitu isunya dengan Adian Husaini, dengan Adin Armas dan sebagainya itu karena memang sebagian dari Malaysia. Tapi kemudian sekarang itu agak-agak berkurang, apalagi dengan konsep apa sistem kenegaraan sekarang ini kayaknya ya dianggapnya tadi kayaknya udah agak-agak sedikit ditinggalkan, bukan ditinggalkan sih hmm. sebenarnya kalau di kampusnya masih berjalan, tapi secara ini trennya, secara ini apa nggak viral lah, tidak viral gitu ya. Nah ini penting nih gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita itu seorang Muslim ya mestinya memang memiliki paradigma, memiliki cara berpikir berakidah Islam yang benar. Ya walaupun tadi kita juga dihadapkan dengan banyak masalah, Prof nih. Iya. Digitalisasi, kemudian juga tadi mungkin
bukan sekularisasi lagi ya. Kalau sekularisme itu mungkin ya tinggal sisa sih, bukan sisa tapi asarnya gitu ya. Nah sekarang Ya, itu ya. justru dengan digitalisasi Islam kalau bahasanya itu. Nah ini justru posisi dari agama di Indonesia. Riset terbaru Prof itu dari Dewan Masjid Indonesia, di orang Islam di Indonesia itu hanya 38%. Ya, enam Oh, puluh persen yang bisa baca Al-Qurannya benar 38% gitu ya. ya, Nah, artinya kan ya wajar saja ketika apa bukan wajar dalam positif ya, wajar negatif ketika ya baca Al-Qur'annya aja nggak lancar, nggak apalagi tahu artinya gitu. Jadi hanya tidak lebih mm, dari 10%. Ya walaupun kita muslim banyak tapi ya tadi cara berpikirnya ini yang menurut saya maka saya semangat sekali nih untuk bagaimana ya kita itu muslim nggak ada ya, ruginya kok ya. Dan termasuk juga jangan lupa seperti sama juga dengan di Singapura kebetulan saya masih diamanahkan ngajar di sana juga itu jumlah ateis itu terus meningkat. mm, Kalau nggak ateis ya agnostik. Ini kan masalah selain juga kita juga harus memperbaiki tasawur Muslim umat Islam, tapi di sisi lain umat Islam itu juga dirongrong terus gitu ya. Artinya itu ya, ya, diserang dengan berbagai pemikiran tadi paradigma atau tasawur yang tidak Islami, paradigma atau ideologi mungkin kalau di Indonesia lebih tepatnya ideologi yang tidak Islami. Nah, kalau dari saya kalau melihat antar berarti kalau tadi Prof mengatakan seperti itu jadi Indonesia itu tidak jauh berbeda. Kita punya dasar negara yaitu mm, Pancasila. Bahkan di Pancasila itu sudah jelas sekali. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. ya, Tetapi ya, ya. kemudian konteksnya itu akan multi interpretatif gitu ya, Mm, multi interpretatif di mana interpretasinya ya masing-masing tadi agama gitu kan ya, masing-masing ya, agama. Ya kemudian juga konsep saya pernah bikin tentang buku tentang makosid dengan Pancasila itu di artikel jurnal saya kebetulan itu kita ah, kombinasikan ya, kita harmonikan antara makosid yang makosidul khomsah dengan satu lagi yaitu dengan Pancasila gitu ya. Kita mungkin nanti kalau saya lihat itu analisisnya ujung-ujungnya mm, adalah antara Indonesia, Malaysia, kemudian negara-negara Muslim yang lainnya akhirnya menjadi ya seperti itu. Seperti itu maksudnya mm, itu ya kalau kalau saya menyebutkan ke mahasiswa itu perjuangan syariah itu ada dua. Yang pertama adalah secara tekstual menggunakan istilah kata-kata syariah, bank syariah, ekonomi syariah, tapi ada juga yang memang kalau beberapa tentu dia tidak menggunakan istilah itu. Kita tidak perlu mm. menggunakan kata misalnya tadi mohon maaf misalnya menggunakan kata madani, tapi kontennya itu adalah maqasid dan tauhid atau akidah. Tapi ini Ya. pilihan dalam artian itu ya lihat kondisinya ya, kondisional. Oke, itu Bro. Jadi semangat sekali Ya. ini. Sambil kita mungkin kita kasih kesempatan ini ya yang mau bertanya secara langsung, kita sambil ini saya persilahkan nih untuk yang mau bertanya mungkin ke Prof Sukri atau mungkin ke Puan Siti juga. Tapi sambil kita tadi ada pertanyaan sudah ini ya sudah disampaikan ya, sudah dijawab juga tadi itu. Jadi bagaimana pandangan Profesor? Tapi belum jawab juga nih Prof. Mungkin antara civil society dengan Madani dalam konteks yang idealnya atau mungkin ngambil dari Ibnu Khaldun atau mungkin Al-Farabi kayak gini kira-kira seperti apa Prof ini ya tuh kaitannya dengan civil society mungkin tadi sudah dijelaskan tapi ingin lebih clear lagi silahkan. Oh, itu soalan untuk saya ya. Betul karena ada profnya di situ. Bukan bayangan. Silahkan. Dia begini ya, kalau berdasarkan kepada pandangan yang dinyatakan oleh beberapa peneliti, antaranya yang sempat yang saya nyatakan tadilah, kebanyakannya kalau bagi dia ada beberapa kelompok pemikiran. Ada yang menyatakan sama, mujtama madani bila diterjemahkan dalam ke bahasa Inggrisnya adalah social society, civil society, maaf, civil society. Begitu. Yang satu kelompok lagi menyatakan berbeza. Berbeza. Maknanya mujtama madani bukan kalau diterjemahkan seperti dipraktikkan sekarang, bukan civil society itu. Bukan itu. Bukan ataupun Islamic civil society pun bukan. Sebabnya ada segi maknanya begitu, hampir sama. Tapi bila disebut mujtama madani satu masyarakat
yang mereka itu teras ataupun acuan kepada kehidupan mereka, maknanya segala perlakuan, segala sama ada akwalan wa af'alan, segala-galanya lah dalam kehidupan mereka itu uh, tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi itu sebagai tunjangnya, sebagai paksi asasnya tadi nih. Hablum minallah wa hablum minan nas, ketauhidan tu tak terputus. Berbeza dengan walaupun civil society, walaupun dinamakan sebagai Islamic Civil Society, dia hanya nampak Islamiknya dari segi operasional sahaja, luaran sahaja. Tapi kehidupan secara lazimnya, baratnya itu masih menebal dalam banyak yang berlaku sekarang ini dalam bentuk akomodatif modifikasi dengan sifat eclectism metodologik. Dia ambil-ambil yang mana dirasakan tidak bertentangan dengan akidah ini dia ambil. Tanpa dia merombak, dia hanya ambil. Sebagaimana mereka menuduh Rasulullah ambil daripada jahiliah tu. Benarkah Rasulullah ambil? Bukan. Bukan Rasulullah ambil. Turunnya wahyu. Turunnya wahyu itu bermakna telah dipindah. Telah dirombak akar umbinya. Samalah dengan mujtama' madani itu. Sebenarnya mujtama' madani itu mujtama' satu masyarakat yang dirombak. Akar umbinya tu bukan yang berpaksikan kepada mana-mana daripada yang barat itu. Bukan kita ambil daripada yang barat. Sebab tu yang saya katakan tak sama. Tidak sama di antara um, mujtama' madani, masyarakat madani dengan civil society, Islamic civil society. Boleh Pak, sekadar itu. Wallahu a'lam. Terima kasih ya. Jadi intinya itu beda ya, beza lah. Jadi beda ya antara civil society dengan tadi masyarakat madani ya. Karena memang asasnya apa Ya. ya tasawurnya ataupun basicnya itu dia memang berbeda. Sama juga tadi misalnya kalau ketika kita melihat satu fenomena yang nampak gitu ya, kelihatannya misalnya ini Prof pakai peci ya, saya pakai peci, ada satu aliran agama di Indonesia pakai peci juga dia gitu ya. Mungkin kalau itu pakai peci hitam lebih umum lagi, tapi ya berbeda walaupun nampak kelihatannya itu sama gitu ya, tapi BJ sebenarnya ini apa? Mobil berbeda. ya Pak? Nah, BJ ini apa? Mobil. Jenama mobil. apa tuh pecinya? Apa? Apanya Prof? Apa BJ itu apa? Peci, songkok. Oh, sosongko. Oh, ya, ya, ya. Oke, ya, ya, ya. Jadi Prof ini pakai songkok, saya pakai songkok warna putih, ada songkok warna hitam, ini ada Ya, apa ya. sih? Jadi Ya. orang di Indonesia ini ada banyak orang non Muslim, ada aliran baru juga mereka pakai songkok juga gitu ya. Pakai songkok tepat baru mereka Muslim, tapi kelihatannya kan nampak tuh macam sama padahal Sama. berbeza. Hmm. Gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu banyak sekali non Muslim sekarang pakai peci hitam juga udah biasa gitu kan. Itu udah Ya. banyak sekali gitu. Nah, ini juga jadi permasalahan. Artinya itu ya memang sebenarnya berbeda gitu. Nah, tinggal memang kesannya itu masih teoritis. Nah, kita berarti undang dulu Prof nih. Kita masih ada waktu sekitar ya 10 menit lah Prof ya. Mohon ada Dia begini, waktunya. untuk Silahkan nih. penjelasan lanjut sedikit lagi Pak, Iya, untuk betul. difahami Ini ada tasawur, Pak. berbeza tasawur ini. Begini, contoh pun bila disebut tadi, apa sebut tentang pakai kupiah tadi. Sama juga dengan kalau kita ada mobil. Pak ada Hmm. mobil, saya ada mobil, kedua-duanya ada mobil. Tapi bagi satunya yang bila kita hidup kita yang sentiasa terjaga dari segi asas kehidupan kita tadi jelas. Jadi kita gunakan mobil, bila kita mandu mobil dalam keadaan mengikut undang-undang Mhm. yang tidak, yang tasawurnya itu tak jelas dari segi itu. Dia guna mobil kan tadi, dia mobil tapi dia guna untuk nak menunjuk-nunjuk tentang kekayaannya. Kan mungkin dia guna untuk menarik perhatian orang. Mungkin di jalan raya nampak dia yang lebih besar orang lain. Semuanya golongan bawahan. Tapi tak sama dengan yang hidup mereka tadi yang asasnya adalah daripada acuan beracuankan Islam tadi. Dia bawa
tapi dia bukan untuk menunjuk-nunjuk, tapi dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, sentiasa berhubung dengan Allah. Jadi ibadah semuanya. Nah, begitu yang kita harapkan tuh. Iya, betul. Ya, jadi berbeda walaupun kelihatannya sama, tapi Iya, nampaknya sebenarnya berbeda. berbeda gitu ya. Kenapa? Karena memang Hmm, tadi akar umbinya, jadi asasnya, eh, ya, isinya, kalau itu intinya itu berbeda gitu ya. Intinya itu ya. berbeda. Nah, menarik nih. Siapa nih? Silakan yang mau bertanya nih. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi. Ada Pak Ali Imron, silakan bertanya. Tadi ada Pak Abdul Kudus, kemudian juga Pak Juga Abbas malam nih. Suhendi nih. Menarik. Ada Pak Ustadz Nasihuddin juga. Silakan nih, mumpung masih ada Profnya, kita minta waktunya lagi dalam 8 sampai 10 menit. Silakan Ya, kalau ya, ada mau ya. bertanya langsung open mic-nya saja boleh juga. Silakan. Ataupun jika ada yang nak bagi pandangan pun boleh juga. Oh, ini Iya, ada betul. pandangan-pandangan nih Pak nih. Tasawur itu kalau di Indonesia pandangan Islam terhadap dunia ya. Ah, betul betul Pak Afwan. Nama Pak Afwan nih. Pak Afwan Bagaimana? kata Abdul kalau di Kudus. Indonesia pandangan Islam terhadap dunia. Ya, ya betul. Pandangan sarwa pandangan dunia itu betul betul. Ya, Kita panggil Sarwah begitu ya. dah. Betul, betul, betul. Ah, ini ada Ya, yang dah jawab. Iya betul cara pandang kita sebagai seorang Muslim terhadap dunia yang didasarkan kepada syariah. Ah, benar sekali. Maknanya kita pandangan iya, kita betul, sama ini. betul. Ya, silakan kita ini ya. Kita masih ada waktu yang mau bertanya nih langsung ya. Oh, ini, oh Mumpung ini, masih ada yang oh ini ada yang bertanya ini, bagaimanakah Mhm. pandangan Prof? Oh ini Pak tanya tadi, maaf. Iya, betul, betul, betul. Kita undang Ya, dulu ya, nih Pak ya. Abbas Suendi bisa on mungkin, atau Pak Ustadz Ali Imran nih terkait dengan tadi mungkin yang masih agak belum ini ya, belum mungkin belum connect ya, atau mungkin ini maksudnya apa nih tasawur, kemudian bagaimana kalau kaitan dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, kalau saya biasa selalu Hmm, menyebutkan itu ya, mungkin kalau sekarang di Indonesia ini lulusan dari pendidikan agama Islam dengan dari pendidikan bahasa Inggris dengan dari pendidikan bahasa Indonesia, itu pendidikan umum pun itu sama-sama SPD ya, sarjana pendidikan hmm, SPD. Tapi kita itu berbeda. Kenapa? Karena itu SPD kita itu adalah sarjana pendidikan agama Islam. Nah, kalau kita ya, sama, walaupun tadi kelihatan SPD sama gitu ya, itu hmm, kelihatannya saja. Padahal kita tuh memiliki ya tadi tasawur yang atau mungkin memiliki basic ya paradigma yang Islami, yang tentu saja berdasarkan kepada Islam. Silakan Pak Slamet Riyadi juga nih. Nah, mudah-mudahan ini bisa langsung on ini ya, apa namanya kalau ada yang mau bertanya, waktu kita agak agak terbatas nih ya. Silakan boleh langsung ini kameranya nih. Terima kasih untuk siapa nih dari FAI Uniwara juga gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ali nih ya. Dari ini ada pertanyaan Prof nih dari Pak Dr. Ali Kusuma Dinata. Bagaimana prinsip qanaah ini ya? Prinsip qanaah kemudian kaitannya dengan tasawur Prof. Nah, ini kan kadang mungkin hmm, tadi qanaah itu ya udahlah, apa istilahnya itu yang ada aja lah gitu ya. Yang ada aja itu maksudnya ya udah kita yang ada aja, yang syukuri apa yang ada. Jadi seolah-olah itu semacam mungkin mirip-mirip dengan zuhud gitu ya. Jadi zuhud itu seolah-olah itu meninggalkan dunia. Jadi ya udah kita ngomongin akidah terus aja, kita ngomong cari aja ilmu pengetahuan, biarin aja lah udah akhirnya nggak usah, kita nggak usah bikin bikin mobil, nggak usah pikirin ke hmm. luar angkasa gitu. Nah, koneknya ini seperti apa Prof nih? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ali Mm-mm. Pusu Madinata. Ini orang Mm-mm. Jawa nih kan. Ini orang Sunda Prof Terima kasih. biasanya. Sudah dokter nih? Sunda Kusuma Dinata. Pak Ali ya. Oh, iya. Qanaah yang kita faham dia satu sikap, sikap rela, sikap redha, menerima serta kita menjauhkan diri daripada rasa tak puas ataupun rasa kurang senang, kan. Tapi namun kita sebagai umat Islam ni kita harus faham, Islam tak menyekat umatnya untuk berusaha bersungguh-sungguh mencari rezeki, harta benda, bahkan kita menggalakkan lagi. Dia begini, bukan maksudnya bila disebut dari segi tasawuf Islam ni qanaah tu bukan qanaah yang meninggalkan kehidupan dunia. Meninggalkan kehidupan dunia untuk nak mencari akhirat sehingga akan meninggalkan keduniaan. Rasulullah pun tak suruh begitu. Rasulullah suruh cari, dan daripada habuan yang kita dapat harta dunia untuk kita gunakan
sedekahkan kepada dalam sejarah, dalam sirah kita kalau kita lihat siapa itu yang khalifah yang kaya itu apa lupa nama. Siapa? Um, Harun Hah? Ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, atau siapa? Apa Abdul Aziz tadi? Omar Abdul Aziz. Umar bin Ha, Abdul Aziz juga. Omar Abdul Aziz. Kalau kita Hmm. lihat dalam kehidupan dalam sirah Omar Abdul Aziz tu, sampai satu ketika kita melihat ada dikatakan masyarakatnya sehinggakan bila mahu diberikan sedekah tidak ada yang mahu menerima. Semuanya sudah kaya. Sebenarnya maksud kekayaan di situ, dia bukan kekayaan harta benda. Mereka kaya jiwa. Jiwa mereka kaya sehingga kan mereka merasakan kecukupan dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka pada saat dan ketika itu. Jadi mereka tak bukan jadi orang yang protes terhadap Allah tak puas hati. Mereka tetap berusaha, tetap akhirnya ialah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat al-falah dunia saja, kejayaan dunia saja, yang pentingnya untuk redha Allah, untuk mendapat keredaan Allah, syurga Allah pada hari akhirat kelak. Jadi kesimpulannya dalam tasawuf Islam, qanaah ni bukan maksudnya qanaah yang meninggalkan dunia sebelum kita meninggalkan dunia yang sepatutnya. Kita tak meninggal dunia lagi, tapi dia telah meninggal dahulu. Sampai ada yang pakai baju yang dipanggil apa? Baju yang koyak-koyak itu nak Iya, menunjukkan betul. kenaahnya sampai bajunya selekeh, tak cantik. Itu bukan. Islam suruh kita kemas bagi nampak penampilan seorang Muslim. Wallahu alam. Oke, terima kasih Prof. Ini ada tanggapan dari Pak Ya, Suhendi juga. Menurut saya bagus sekali konsep Madani dan memang jadi satu keharusan untuk mendasari segala ya, kegiatan ya. kita dengan basic dasar Islam dalam segala bidang. Secara teoritis ya memang seperti itu gitu ya, tapi dalam prakteknya dalam Seperti kemasyarakatan itu. tadi baik di Indonesia ataupun di Malaysia karena tidak semua orang sepakat dengan ide dan gagasan kita gitu ya. Tadi misalnya di Ya, Indonesia itu ada yang memang Muslim yang konsisten gitu ya, tapi di sisi lain ya. juga ada juga Muslim yang mereka tuh basic atau tasawurnya tuh kurang ya atau belum lah sebutnya itu belum Hmm. Islami gitu ya. Nah itu menarik juga. Oke Prof, ada pertanyaan nih Prof. Ini kayaknya hampir terakhir ya. Hmm. Tadi waktu saya minta ini pertanyaan dari saya Prof. Jadi Ya. bagaimana sebenarnya ya tasawur Islam itu menjadi basic, menjadi dasar bagi pengembangan sains atau ilmu pengetahuan secara luas Prof. Seperti apa dan mungkin tahapannya untuk Islamisasi sains artinya ilmu pengetahuan yang ada ini karena sudah terlanjur ada ilmu pengetahuan kemudian tasawurnya itu seperti apa dan juga nanti pengembangannya dari tasawur ini untuk ilmu pengetahuan seperti apa Prof. Silakan Prof. Ini soalan daripada mana Pak nih? Nah, itu dari saya aja. Ini tadi pendapat dari Pak Agus Wendy. Maksud pertanyaan Bapak tadi dengan tasawur ini dengan perkembangan ilmu sains dan teknologi sekarang ya Pak? Ya betul. Jadi bagaimana tasawur Islam itu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau sains. Iya. Terutamanya dalam ilmu pengetahuan, ilmu sains termasuk teknologi sekali lah. Tapi yang nampak jelas sekarang ilmu teknologi pada zaman sekarang. Dia begini, pentingnya tasawur dalam ilmu, terutamanya dalam perkembangan ilmu teknologi sekarang. Itu yang sekarang yang lebih terlihat, yang lebih tertonjol sekarang ilmu teknologi. Bukan bermakna kita patut meninggalkan teknologi itu ataupun meninggalkan ilmu sains itu. Bukan maksudnya begitu. Tapi maksudnya tasawur dengan ilmu teknologi, bila kita menggunakan ilmu teknologi, apabila kita berdasarkan sejauh mana sekalipun, hebat mana sekalipun dalam ilmu teknologi, selagi mana dia tetap bertasawur dengan tasawur Islami ini, dia akan guna teknologi itu seperti bila saya dapat macamlah saya dapat satu berita. Pak Misnoh hantar kepada saya satu berita.
Jadi sebelum saya sebarkan, sebelum saya kongsikan, saya tabayyun berdasarkan Betul. Al-Quran. Kan, fatabayyanu. Hmm. Kita tabayyun dulu, saya pastikan dulu betul ke tak nih. Sama juga yang saya kirimkan kepada Pak, Bapak cari dulu sumbernya, benar ke tak, ataupun ini hanya fitnah. Itu yang berlaku sekarang, yang di Malaysia sekarang berlaku begitulah bila tidak dikawal begitu. Lebih-lebih lagi zaman AI apa semua ni, dia akan gunakan, boleh guna wajah Pak Misno, dia letak di badan orang lain. Betul, betul. Wajah Hmm. saya letak di badan orang lain. Nampak jadi bagi orang yang sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa ihsan itu, anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dia sentiasa merasakan walaupun kita tak melihat Allah, Allah melihat kita dalam keadaan begitu. Walaupun teknologi yang canggih begitu, dia tetap menggunakan tapi dalam keadaannya terkawal. Hmm. Sebab undang-undang kita, syariat, akhlak kita tetap ada walau di mana pun. Begitu juga dalam ilmu sains pun. Ilmu sains, pengembangan ilmu sains juga kedudukannya yang sama begitu. Kita boleh gunakan. Jadi kehebatan zaman, kembalikan zaman Islam pada satu ketika dulu yang hebat dengan ilmu-ilmu sains begini. Ilmu-ilmu dunia begini. Jadi tak Oke. perlu, jangan pisahkan dengan tasawur itu. Oke, ya betul setuju Prof ya. Hmm. Sepakat nih bahwa tasawur Islam itu dia menjadi basic, menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan ya, baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi ketika dia itu didasari pada tasawur yang bukan Islami gitu ya, Ya, disahkan ya. kepada paradigma yang tidak Islami, itu akan membawa kepada kehancuran, akan membawa kepada kemudorotan ya bagi Hmm, manusia dan hmm, hmm. juga bagi semesta. Kita sebagai seorang Muslim, ya jelas sekali harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Rasul SAW pernah bersabda bahwa Sallallahu antum alaihi a'lamu wasallam. bi amri au bi umuri dunyakum. Artinya dalam bidang Ya, teknologi, sains, ilmu pengetahuan itu ya harus kita kembangkan. Tapi jangan lupa dalam mengembangkannya itu harus berdasarkan kepada syariah atau kepada Islam. Ya, basicnya tadi benar. adalah tasawur Islam sehingga diharapkan tadi kalau ada wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin bahwa sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dia memiliki karakter yang berbeda ya Ya, daripada karakter yang tadi sekuler, yang liberal, yang mungkin ateis ya, materialisme ya, marxisme dan lain sebagainya sehingga kemudian itulah bagaimana kita mengejawantahkan atau mengimplementasikan dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Baik, ya. terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Waktunya ini sudah habis ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi jejak positif, jejak digital positif kita, Prof. Ya, ya, ya. Kemudian istilahnya itu ya menjadi amal kebaikan kita lah nanti ya, Amin minimal ya rabbal penyeimbang. alamin. Mungkin terakhir, Prof, dalam 1-2 menit untuk closing remark terkait dengan urgensi dari tasawur Islam untuk umat Islam. Silakan, Prof. Uh, Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata-kata terakhir saya, uh, dalam kehidupan kita sebagai umat Islam untuk uh, untuk mendapat kejayaan terutamanya dunia dan akhirat, paksi kita, kita tetap, kita wajib bertunjangkan kepada tiga elemen yang saya nyatakan tadi ni, ataupun dua elemen hablum minallah wa hablum minan nas itu kena kuat. Tapi yang paksi, yang tunjangnya ialah kita bertunjangkan, bertauhidkan kepada Allah Subhanahu. Tinggi, di atas, di bawah, semuanya tak boleh putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kita mengadu, tempat kita memohon, tempat kita meminta yang utamanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Manusia itu jalan yang berikutnya dengan berpaksikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Pak, ringkas saja. Baik, terima kasih, Prof. Ya, Jazakallah ya, ya. khairan.
Ya, terima kasih banyak untuk tadi ilmunya yang menurut saya sangat luar biasa ya, dan ini menjadi tugas kita sebagai seorang Muslim ya untuk Ya, betul-betul memahami Islam dengan benar, kemudian juga melaksanakan Islam dengan benar dan menjadikan ya, Islam itu tadi manhajul hayat gitu ya, sebagai way of life, sebagai jalan hidup, sebagai pedoman dalam melakukan berbagai aktivitas. Demikian, wallahu alam bisawab. In wajadtum khata'an fahuwa minni, in wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla. Wa nastatin, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa alhamdulillah. bihamdika asyhadu Subhanallah. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.